Pada dasarnya, tidak ada satupun ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang ingin melihat anaknya sengsara, yang ingin melihat anaknya begitu menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mia Nur Islamia di Story Gate Channel. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah tentang malaikat penjaga. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar cerita tentang malaikat penjaganya bayi, ya. Kita akan sedikit menceritakan kisah tentang bayi yang berkomunikasi dengan Tuhan. Awal kisah, pada suatu hari ada seorang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Kemudian sang bayi bertanya kepada Tuhan, para malaikat mengatakan kepada saya bahwa esok engkau akan mengirimku ke dunia. Tapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil. Saya begitu lemah. Tanya sang bayi kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab, saya telah memilihkan satu malaikat untuk. Ia akan menjaga, ia akan mengasihanimu, dan akan menyayangimu. Sang bayi masih tetap penasaran, kemudian bertanya lagi kepada Tuhan. Tapi di sini, di surga, yang saya lakukan hanya bernyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup bagi saya untuk bisa berbahagia, ucap bayi kepada Tuhan. Kemudian Tuhan langsung menjawab kembali pertanyaan atau ungkapan dari bayi tersebut. Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan atas besarnya cinta yang malaikatmu kasih, dan kamu akan menjadi sangat bahagia. Sang bayi tentu saja masih penasaran, kemudian bertanya lagi kepada Tuhan, dan bagaimana saya bisa mengerti saat orang-orang berbicara padaku? Saya tidak bisa mengerti bahasa mereka. Tuhan jawab kembali, malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan akan menyayangimu dengan penuh kesabaran dan perhatian. Dia akan mengajarkanmu bagaimana caranya untuk berbicara. Kemudian bayi itu bertanya lagi, Tuhan, saya mendengar di bumi banyak sekali orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Dan Tuhan menjawab, malaikatmu lah yang akan melindungimu. Malaikatmu lah yang akan mengusahakanmu agar kamu selamat, walaupun hal tersebut mengancam jiwanya. Bayi itu pun mengungkapkan perasaannya lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya pasti akan sangat sedih karena tidak akan bisa melihatmu kembali. Dan begitu pun Tuhan menjawab, bayi,
malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang Aku, Tuhanmu, dan akan mengajarkan kepadamu bagaimana kau bisa kembali kepadaku. Walaupun sesungguhnya Aku selalu berada di sisimu. Kemudian saat itu surga terdengar sangat tenang sekali, sehingga suara dari bumi dapat terdengar dengan jelas. Dan sang bayi pun bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, jika saya harus berangkat sekarang, bisakah Engkau memberitahu aku nama malaikat itu? Kemudian Tuhan menjawab, kamu akan segera bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu yang akan kau panggil ibu di dunia nanti. Dari kisah ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pada dasarnya, tidak ada satupun ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang ingin melihat anaknya sengsara, yang ingin melihat anaknya begitu menderita. Terkadang ibu mendidik anak-anaknya dengan perspektif ibunya sendiri, sehingga membuat anak merasa, aku seperti anak mami loh, aku tidak mandiri, ibuku terlalu ketat, ibuku terlalu tegas, ibuku terlalu galak. Padahal tidak sebenarnya seperti itu. Ibu hanya tidak tahu cara bagaimana membuat anaknya yang semakin bertumbuh dewasa itu bahagia. Ibu belajar dari apa yang anak-anaknya inginkan. Meskipun anak-anaknya terkesan tidak pernah tahu bagaimana perjuangan ibunya selama ini membesarkan dan mendidik anaknya. Tanpa meminta balasan apapun, ibulah yang selama ini ada, ibulah yang selama ini selalu mendukung anak-anaknya. Setiap doa di sepertiga malam, ibu tidak pernah terlupa menyelipkan nama anak-anaknya di setiap doanya. Bahkan ibu sendiri lupa bagaimana ibu itu bahagia dengan kehidupannya. Karena ibu hanya mementingkan anak-anaknya, bagaimana anaknya bahagia. Bagi yang ibunya masih ada, masih sehat, maka berusahalah untuk terus berbakti, berusahalah untuk terus membahagiakan. Sekecil apapun usahanya, ibumu akan merasa bahagia. Dan bagi yang ibunya sudah tidak ada, jangan pernah berkecil hati, karena ibumu sudah berada di tempat yang lebih baik di sisi Tuhannya. Ibu kembali kepada yang menciptakannya. Ibu akan berbahagia di sana. Dan jangan pernah lupa untuk selalu memberikan yang terbaik meskipun dia sudah tidak ada. Dengan berdoa, memohon kepada Tuhan agar ibu kita selalu bahagia meskipun di tempat yang berbeda. Terima kasih telah mendengarkan kisah tentang ibu pada kesempatan ini. Dan bagi teman-teman yang mempunyai cerita dan ingin di-sharekan atau diangkat kembali ceritanya, silahkan kirim cerita teman-teman semua ke link di bawah ini, dan nanti akan saya tulis di description box. Saya tunggu dan sampai jumpa.